Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Karena benda yang bergerak berotasi memiliki massa dan kecepatan, maka benda yang bergerak rotasi memiliki momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil kali antara momentum dengan jari-jarinya. Saya misalkan di sini ada sebuah partikel akan bergerak berotasi mengelilingi sumbu putar yang berjari-jari R. Jadi di sini partikelnya misalkan bermassa M. Kemudian bergerak dengan kecepatan V. Jadi di sini untuk momentum sudutnya itu yang kita sebut dengan L ya. Jadi L akan sama dengan M dikali dengan V dikali dengan R-nya. Jadi di sini kita akan uraikan lagi masanya, kemudian V itu adalah omega dikali L, kemudian dikali dengan R. Jadi di sini M omega R kuadrat. Atau dapat kita tulis M R kuadrat omega. Tentunya kalian masih ingat bahwa M R kuadrat itu adalah momen inersia dari partikel dikali dengan omega. Sehingga momentum sudutnya akan sama dengan I dikali omega. Selama bergerak berotasi, tidak ada momen gaya yang bekerja, maka momentum sudut awal benda sama dengan momentum sudut akhir dari benda itu. Ini berarti pada benda yang bergerak berotasi akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Ya, yang dirumuskan itu L awal akan sama dengan L akhir. Ya, dimana kalau L awal itu kita sebut sebagai L0 misalkan, ini maka I0 kali omega 0. Kalau L aksennya itu kita umpamakan nanti LT gitu, berarti di sini IT atau I akhirnya dikali dengan omega T. Hukum kekekalan momentum jelas terlihat saat kita menyaksikan penari ice skating berputar atau penari balet ya, mungkin yang sering kalian lihat. Nah, saat penari merentangkan tangannya, dia berputar dengan lambat. Namun, saat ia merapatkan tangannya, momen inersia tubuhnya menjadi mengecil. Sebagai akibatnya, kecepatan sudutnya menjadi bertambah untuk mempertahankan besar momentum sudut agar tetap konstan. Pada peristiwa tumbukan, seperti halnya pada gerak translasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, di sini ketika sebuah benda atau dua buah benda mengalami peristiwa tumbukan ketika bergerak berotasi, di situ juga akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Misalkan seperti ini. Ada sebuah piringan. Saya sebut sebagai piringan A ya. Berputar mengitari porosnya. Kemudian saya misalkan dulu di sini piringan A itu memiliki momen inersia A. Kemudian dengan kecepatan sudut omega A. Ya. Kemudian ada sebuah piringan B yang saya asumsikan misalkan itu lebih kecil dari piringan A. Kemudian piringan B ini awalnya diam ya. Jadi piringan B pertamanya diam. Berarti omega B itu sama dengan 0. Kemudian momen inersia B itu saya sebut sebagai IB saja. Kemudian
ketika benda B atau piringan B jatuh tepat di atas piringan A yang bergerak dengan kecepatan sudut A, kemudian kedua piringan ini bersatu dan bergerak bersama-sama. Nah, saya buat bayangannya seperti itu misalkan untuk yang bagian B. Kemudian dia bergerak bersama-sama. Kemudian yang akan jadi pertanyaan di sini adalah berapakah kecepatan sudut kedua piringan itu ketika dia sudah bersatu. Jadi omega T-nya berapa? Ya. Jadi di sini kalau kalian dapat menerapkan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi di mana L awalnya itu akan sama dengan L akhir. Keadaan awal yang bergerak hanya omega A, hanya piringan A. Berarti di sini IA kali omega A. Ketika akhir, maka dia akan menjadi IA dengan kecepatan sudut total ditambah dengan IB dikali kecepatan sudut total. Ya kan? Di sini bagaimana dengan B-nya? Sebenarnya di sini kalau kalian mau tulis bisa. Jadi IB dikali omega B. Tapi karena keadaannya diam, maka ini nilainya 0. Ya. Jadi ini boleh kalian tidak tulis. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini.